Selamat datang di CEO Forum Faith, Business, and Beyond. November 2023, Citibank Indonesia atau yang biasa juga dikenal dengan Citi Indonesia menutup bisnis consumer bankingnya. Bisnis yang sudah berjalan selama 55 tahun sejak 1968. Bagi sebagian orang ini terdengar seperti mundur, melepas jutaan nasabah retail, menutup halaman yang sudah sangat panjang. Tapi di tahun berikutnya, laba bersih Citi Indonesia justru naik. Dan di 2024, fokus penuh sebagai institutional bank. Laba kembali tumbuh, efisiensi meningkat, arah semakin jelas. Ini bukan cerita tentang bank, tapi ini adalah cerita tentang pemimpin yang tahu persis kapan harus melepas sesuatu untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan pemimpin yang sudah bersama Citi selama 38 tahun dari manajemen trainee, keliling dunia sampai kembali memimpin Indonesia. Beliaulah yang akan menjadi tamu kita hari ini. Halo. Oh, beliau sudah sampai ya? Ya, tolong dipersilakan masuk ya. Selamat datang Pak Batara. Thank you Pak. Ya, welcome. Silakan duduk Pak. Terima kasih loh sudah hadir di podcast kami. Terima kasih. Makasih juga kesempatannya. Ya, senang sekali ya Pak Batara, seorang CEO Citi Indonesia. Boleh hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati pastinya para pemirsa yang ada di podcast kita pada pagi hari ini. Our pleasure. Yes. Bapak adalah CEO Indonesia, CEO Citi Indonesia. Posisi yang Bapak emban sejak 2015. Yes. Tapi yang membuat cerita Bapak luar biasa bukan hanya jabatan. Tapi bagaimana Bapak adalah orang Indonesia pertama yang dalam sejarah Citigroup dipercaya untuk menjadi country head, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Hongaria yang membawahi 12 negara Eropa Timur dan juga di Filipina beserta Guam. 37 tahun bersama satu perusahaan. Dari manajemen trainee, keliling dunia, dan kembali untuk memimpin transformasi terbesar dalam sejarah Citi di Indonesia. Saya penasaran banget dengan perjalanan Pak Batara. Kita langsung ngobrol aja Pak ya. Siap. Boleh ya Pak ya? Siap. Oke. Pak Batara, kita mulai mungkin dari masa kecil nih Pak. Ya, boleh Pak cerita tentang bagaimana masa kecil Pak Batara, besarnya di mana dan seperti apa suasana keluarga ketika masa kecil itu Pak? Ya, saya lahir 1960. Jadi tahun ini mau jalan 66 nih ya. 66, Bulan puji Juni. Tuhan. Ya, Yes. bulan Juni akan 66 tahun. And family, papa, mama, dan kami bersaudara 5 orang. Iya. Ya. Lahir di Jakarta, tinggal di Jalan Kartini, Mangga Oke, Besar. ya, oke. And Papa is a very visionary person. Okay. Wow. Yeah, he has a lot of dreams Yes. for himself, and he has a lot of dreams for the children. Oke. Ya, kalau Mama is a fantastic, quiet, supporting wife and mother for the 5 of us. Wow. Yeah. So karena kita tinggal di Jalan Kartini, ya saya sekolah SD di Vanlit Gunung Sahari. Oke, dekat-dekat situ ya. Sahari Oke. 88. And kemudian ke SMP Kanisius dan SMA Kanisius. Oke. Lulus 79. Kemudian saya ke Amerika 9 tahun. Ambil 2 S1 dan 2 S2 gitu. Oke. Balik ke Indonesia tahun 88, join Citibank sampai sekarang gitu. Wow, sampai hari ini belum pernah istilah keluar dari pekerjaan dan itu terus ya Pak ya tentang loyalitas Yes. yang luar biasa. This will be my 38 year. 38 bahkan ya, udah 38 with tahun. 38 Wow. tahun. Wow. Nanti bulan Juni gitu. Wow, amazing Pak. Nah, ini sebelum kita ke sana nih Pak. Yes. Tadi menarik tentang Papa ya. Adalah seorang visionary, seorang yang punya a lot of dream tentang dirinya maupun kepada anak-anaknya Yes. Pak. Yes. Boleh nggak Pak share nilai-nilai apa yang tertanam ya sejak kecil? Dia sebetulnya udah nulis biografinya, but in a nutshell, ya dia itu he dreams that
he and his children Oke. will see the world gitu. Wow. Ya. Jadi dia selalu cerita dia lahir di Tapanuli Utara ya sebetulnya di Kabanjahe ya di Kabanjahe. Tanah Karo ya. Oh. Tapi kampung kita di Sisahorja itu di Paranginan Humbang Hasundutan ya dekat Silangit lah ya. Oke. Dan dia selalu bilang waktu saya di Tapanuli ya di kampung dia sudah mimpi di Siantar. Wow. Oke. Waktu dia di Siantar dia udah mimpi ke Medan. Wow. Waktu di Medan dia udah mimpi Jakarta. Wow. Waktu di Jakarta dia mimpi waktu itu Singapura. Keren. Yes. Kalau pergi ke Singapura itu udah keren lah ya. And the United States and the world. Jadi prinsipnya adalah I have to be a global citizen. Yes. And my children, my family must be a global citizen. Yes. Istilahnya kita ini orang Indonesia, but have a global mindset. Yeah. Ya. Jadi I think saya ingat Papa, he has taken my mama, udah keliling gitu, ya mau Eropa, mau ke Jerusalem, mau ke US, ke Australia waktu itu. So he has fulfill his dream, to be a world citizen, global mindset, jangan jago kandang. And then for each of dari anak-anaknya itu, ya saya, kemudian 4 adik saya itu, kita udah pernah tinggal di luar negeri semua. Gitu. Dalam various capacity, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang short assignment gitu. So that is his dream. You know, the world is big. See the world, and you have to be able to live anywhere. Amen. Wow, Gitu. keren banget ya. Jadi itulah yang saya rasa, ya mungkin karena dia punya global mindset itu ya. Saya jadi 38 tahun in a global bank gitu, ya kan? Dan 38 tahun ya di Indonesia pernah, di Citibank Australia pernah, Citibank Eropa Timur pernah, Citibank Filipina. So I think dan of course 9 tahun di Amerika untuk pendidikannya. So I think that comes from my dad. Ya, global mindset ya Pak, itu satu kata yang menurut saya wow amazing sekali gitu ya. Dari seorang yang lahir, mohon maaf, dari kampung yang sangat kecil ya, Tapanuli, Kabanjahe, mohon maaf, mungkin tidak banyak orang mengetahui daerah itu Pak. Tapi beliau bisa go international, bisa hampir tadi Bapak ceritakan bagaimana beliau bisa keliling almost every country ada yang ada di dunia, mungkin beliau sudah kunjungi gitu ya. Kalau saya simpulkan begitu. Ini sangat menginspirasi saya yakin ya, bagaimana seorang berani bermimpi besar Pak, global dream ya. Nah sebelum itu Pak, saya tadi menarik juga tentang 2 major Pak, yang Bapak ambil ya. Boleh ceritakan Pak, major apa aja Pak? Ya saya S1-nya sebetulnya teknik ya, teknik kimia dan juga teknik plastik polimer. Dari Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio. Ya. Saya nggak tahu kenapa saya ngambil itu ya. Saya rasa mungkin om saya, adiknya Papa itu, dia itu insinyur teknik kimia di ITB, tapi nggak lulus gitu ya, because dia menjadi seorang pengajar yang bimbingan tes yang sangat berhasil. So maybe mungkin kalau om ya saya panggilnya Uda gitu ya, nggak menyelesaikan kimia teknik, saya aja deh yang menyelesaikan. Iya kan? Ya, so do I like it? Okay. Do I enjoy kimia teknik? Ya okay. Good grades. Kemudian ambil master. And then pengen ambil PhD di kimia teknik. Di kimia juga? Gagal. Ya, gagal. Which is my first lesson, you know. If God closed the door, He's actually preparing another door for you. Ya, dibilang udahlah cukuplah, ya master aja di kimia teknik. Sekarang kamu banting setir ke MBA. Jadi saya punya 2
S1 dan 2 S2. Oh, gitu. oke. Ini menarik nih Pak. Jadi seorang yang ngambil teknik bahkan udah master teknik sebelum ke PhD ya Pak ya. Yes. Nah, yang dihentikan gitu ya oleh rencana Tuhan mungkin gitu. Yes. Nah, kapan Bapak menyadari bahwa kenapa bisa banting setir gitu loh Pak, dari seorang teknik kimia kan beda sekali Pak dengan banking Pak. Ya kebetulan memang S2-nya saya itu di New Jersey, ya seberangnya New York Manhattan lah ya. So I get my chemical engineering degree dari Stevens Institute of Technology ya di New Jersey, ya, Hoboken. Kemudian mau ngambil PhD-nya juga di Brooklyn, di New York juga. Namanya Polytechnic Institute of New York. Di mana saya gagal gitu ya. But during that period of ambil master di kimia teknik dan ambil PhD itu, I fell in love with New York City. And I see that New York is the embodiment of Wall Street, the financial center of the world. Ya, jadi sambil ngambil master, sambil ngambil PhD itu saya lihat keren ya, dunia financials ini keren sekali ya. Sehingga sewaktu saya gagal ambil S3 di qualifying exam, saya banting setir ambil MBA di finance. Di sama juga di New York di St. John's University Queens. So in a nutshell, kegagalan sebetulnya adalah suatu opportunity. For another door, another purpose of God. You know, dan nothing is lost. Jadi kalau umpamanya saya seorang bankir sekarang udah 38 tahun, ya. Dan 19 tahun terakhir saya CEO, ya CEO dari 2007 di CEO di Eropa Timur, kemudian CEO di Filipina, dan sekarang CEO di Citi Indonesia. Ya, I become a banker with a technical bias gitu. Very structured, ya karena namanya juga backgroundnya kimia teknik gitu. Jadi kalau kirim email 1, 2, 3, 4 terstruktur ya Pak ya. Terstruktur ya. Ya, jadi kalau saya presentasi hari ini kita akan bicara tentang 3 hal, 1, 2, 3 gitu. It's very technical. Ya. So itu warna-warni daripada your background. It's actually enriching. Jadi sama juga dengan anak-anak saya, my daughter Naomi, ya, dia S1-nya dari Boston U, Spanish major. Ya, Spanish major. Saya nggak tahu how will she, make a living, ya di Boston U. Kemudian dia bilang, saya mau ngambil master di Milan, karena tantenya adik saya yang perempuan kan menikah dengan orang Milan, Itali. She's a banker, and so she get her masters, fashion Milan. So wah, keren dong. Istilahnya. Kemudian kerja di all these fashion houses, right? Abercrombie and Fitch, Lululemon, and after a while she said, I'm bored. Ya, saya udahlah. This fashion industry is not my calling. So I said, so what is your calling? Jadi guru. Teacher. Yes. Terus guru apaan? Ya, saya bilang, dia bilang, saya maunya jadi guru taman kanak-kanak. Saya bilang, so what do you want? I will work and I will get a second master's degree. In education. Early childhood. Di Virginia. Ya. So saya rasa karena saya nggak bisa bilang you are wasting time, karena saya kan juga dulu 9 tahun. 7 tahun untuk teknik kimia, baru 2 tahun terakhir yang untuk MBA. So I cannot say that kenapa kamu banting setir, because that same story applied to me. Jadi sekarang dia udah kerja full time sebagai guru dan at the same time ngambil S2-nya. Ya. Dan saya ingat dia bilang, I get a full time job. Dan the full time job untuk TK ini, you have to be able to speak Spanish. Wow. Suddenly
Ya, we never know, right? Iya. Ngapain ngambil S1 Spanish, ya kan, mau makan kayak gimana? Iya. Suddenly, Yes. that school opening for a full-time teacher kindergarten. One of the qualification is you have to be able to speak Spanish, and they like her Spanish, gitu. Karena dia itu dulu juga sempat summer session di Argentina, di Buenos Aires. Okay. So now she is finding her calling. Wow. Gitu. Keren. Jadi that's why saya sekarang a bit, you know, when I see my children, just as long as it is the calling that God, you know, give to you. Amen. Yeah. Do your best. Yes. Gitu. Yes. Wow, amazing Pak. Saya bisa menyimpulkan gini karena proses yang Bapak alamin ketika ngambil major yang tanda kutip kesannya salah dan Bapak switch, itu kan mempengaruhi ketika anak juga melakukan hal yang sama. Cukup mudah lah buat Bapak bisa menerima itu ya. Pertanyaan saya ketika Bapak masih muda nih, saya melihat sih secara personal mungkin Pak Batara tidak ada masalah karena Bapak sudah punya dream. New York is a global financial center gitu ya. Tapi bagaimana Pak respon orang tua saat itu Pak? Papa is not happy. Waktu saya bilang, Pak, I get a job. Ya kan, saya di interview di Manhattan. Dan saya akan join Citibank sebagai management trainee Jakarta. Wah, he was not happy. Dia bilang saya kirim kamu 9 tahun. Dan 7 tahunnya itu kimia. Dan 2 tahunnya MBA. Mestinya kamu kerjanya di Exxon Mobil. Ya kan? Oil company, waktu itu Marathon Oil, whatever, you know. Why do you work in a bank? In Indonesia lagi. Indonesia, ya kan? So, saya bilang gini deh, I don't want to argue. Saya bilang gini, saya kan udah dapat kerjaan nih. So, I will land in Jakarta with a job. If I don't like that job, kan bisa cari kerjaan lain. Sembari digaji, ya kan? Ya begitu. So, I think he's okay. Then I get promoted dan masih terus agak komplain. Ya dibilang kamu mestinya waktu itu kalau salah kamu mestinya pergi ke IPTN dengan Bapak Presiden Habibie waktu itu mau bikin terbang, you are engineer, dibawa sama om saya ke Bandung. But my heart is not there. I said, let me try Citibank. And I think dia mulai nggak komplain sewaktu saya dapat mobil. Waktu saya promosi manajer kan dikasih mobil tuh. Fasilitas. Wah, sejak itu dia bilang oke lah. Kelihatannya nih company-nya bener nih. Ada rewardnya juga gitu. And then sewaktu saya juga diposting di Australia, di Eropa Timur, dia datang di Filipina. Dan that fits his dream of a global citizen, right? So I think, you know, if you leave it to God, all the puzzle will start getting together. And then when you look back, oh begini, you know, sebetulnya the calling of God, the plan of God in your life. You know, as long as you surrender to His will and to His plan, all the pieces will be put together. Menjadi piece yang indah. Pada waktunya. Setuju. Saya beberapa kali main ke rumah Pak. Saya berani confirm bahwa almarhum Papa, Pak Talas itu sangat bangga dengan seorang Pak Batara Pak. That's why also saya rasa he likes his job. Waktu kalau salah posisinya di Full Gospel Business International Director. He likes it because it is international director. Bisa ke Costa Mesa, ketemu dengan Dimos, you know. So he get a right title, yang link to his global mindset. True. Dan saya dikasih lihat Pak foto-foto Pak Batara dengan berbagai pemimpin dunia, salah satunya Pak Bill Clinton, Presiden Amerika. Beliau sangat bangga menceritakan tentang Pak Batara.
Ya, amazing Pak. Wah keren banget ya. Nah ada pertanyaan lagi Pak gini Pak. Bapak kan punya moto nih Pak. Semua hal yang besar membutuhkan waktu. Nah boleh share nggak Pak? Dari mana sih Pak filosofi itu datang Pak? Yeah, I think lately banyak sekali tren yang cepat-cepat gitu. Ya, mau cepat-cepat. Instan ya. Instant, Iya. instant culture. Instant culture, Ya, yes. instant culture. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ya yang bagus itu mumpuni. Ya, Oke. you have to have jam terbang, gitu. Yes. Oke. Experience. Oke. You can be the best student, but if you only rely on your textbook, nggak punya Yeah. experience, Yes. kurang lengkap. Setuju. Ya. Setuju. So saya bilang ya kalau mau jadi jenderal, ya kan nggak bisa langsung jadi jenderal. Ya, Yes. ya kita mesti mau dari kopral, ya mau dari kolonel segala macam, bintang jenderal, bintang 1, 2. It takes time to be a general. Iya. Ya, sama di Citibank. Ya, saya juga dari management trainee, saya asisten manager, baru manager, baru assistant vice president, baru vice president, baru senior vice president, baru director, baru managing director. Oke. Wow. I have to go through 8 stages, but for each stage I learn something, you know. And when you give your name card kepada klien and they said managing director, oh they tahu ini orang udah pasti udah melewati ya hal-hal yang enriching himself. Yes. Because it's not easy to become a managing director in a global bank. Yeah, Ya. true. Dulu kita sampai sekarang itu ada ritualnya Pak. Oh, oke. Ya, if you are promoted to a managing director, Oke. MD, ya, Oke. itu congratulationnya dari New York. Oke. So you have to wait for a call from New York, and then they will call you Yeah. and say congratulations, Batara, Yeah. you are now a managing director. Wow. Ya, jadi kayak Paus memberikan gelar kardinal. Iya. Wow. Iya kan? Yes. So because a lot of people will have to sponsor you, Oke. to nominate you. Jadi tiap tahun tuh ada nomination. Iya. Ya mungkin tahun ini yang bisa dipromote ke managing director umpamanya cuma 50. Oke. 50 orang dari 90 negara. It's very competitive. Iya, true. Iya. You know, so they have to submit and then they will review and said, okay, this person can be a managing director. Sama kayak umpamanya mungkin kalau di consulting company kalau udah jadi partner, Yes. ya, Yeah. apakah Anda di KPMG, Ernst Young, Pricewaterhouse, kalau udah partner udah keren lah. Yeah, Ya. That means you have arrived. Yes. Gitu. Yes. Ya, jadi udah kayak jadi jenderal lah. Ya, gitu. ya, wow. Pak, at stages dan semua membutuhkan waktu tentunya. Membutuhkan Pak. waktu. Nah, boleh share satu pengalaman yang paling menarik Pak dari at stages tuh stage yang mana nih Pak yang menurut Bapak paling memberi banyak pelajaran hidup buat seorang Pak Batara? Saya rasa, you know, if you look at professional life, bisa diperas jadi 2. Managing business and managing people. Oke, Yeah. yes. There is no business without Yeah. the people. Yeah. And the people must buy into the vision of the business. So I think the best biasanya is easier if you want to grow the business, Yeah. because it's a happy thing. Iya. Ya, but sometimes you get assignment yang challenging. You know, umpamanya tahun 2023 we sold the consumer business globally, termasuk Indonesia kan. Oke. Ya, it's not easy because you are emotionally attached Yeah. to that business. Yes. But you have to find a good home, a good buyer, Oke. you know, for that business. Karena bisnis itu juga bukan konten bisnisnya aja, tapi orang-orangnya juga. Iya, Ya. iya, true. They have to find a home. So I think assignment like that, you know, it's not easy because Yeah. it is M&A, merger acquisition, Yeah. is a textbook thing. Yeah. You know, but then when it is emotionally attached to you,
Yeah. Because I was part of the consumer bank. I started in Okay. consumer bank. So this is the business Okay. that I started. Okay. Kemudian I have to sell it. You close it. I had to close it. Okay. But we find a good home. The UOB is a great regional Yeah, bank. So good home for the business, good home for the people, a good home for our clients as well gitu. Oke, wah menarik sekali nih Pak ya. Nah kita kembali sedikit nih Pak tentang Pak Batara adalah orang Indonesia pertama nih Pak yang mungkin dipercaya gitu ya untuk country head di luar negeri Pak dalam sejarahnya Citigroup Pak. Ini tentu pencapaian tidak bisa dianggap enteng ya Pak ya. Kalau saya katakan mungkin salah satunya adalah global citizen mindset yang ditanamkan oleh seorang papa gitu ya. Di luar itu Pak, boleh tahu Pak, apa yang membangun kepercayaan diri seorang Pak Batara untuk bisa bersaing secara global Pak? Ya jadi again everything in life has a purpose. Yeah. There is time for everything. Ya jadi saya waktu itu ya ke Hongari sebetulnya nggak pernah punya pikiran menjadi CEO, menjadi country head. Because karena tugas saya waktu itu tahun 2005 pindah dari Indonesia adalah menjadi memimpin consumer banking di Hongari. Kemudian tahun 2007 CEO-nya itu pindah ke Middle East. And I was encouraged by our global senior to apply gitu. Kamu mesti apply untuk ke posisi CEO country head di Hongari. Di Hongari, yang lagi lowong kan? Yang lagi lowong gitu ya. Saya bilang wah, saya nggak punya dream untuk itu. No, you have to apply. And one of the few seniors yang asked me to do that is Ajay Banga. You know, who is now the World Bank president. Ajay Banga. Ya, waktu itu Ajay di Citi adalah global head of consumer bank, ya kan. So I applied, you know, and I get the job 2007. Jadi sekarang 2026 ya sudah 19 tahun jadi CEO gitu. Karena non-stop CEO untuk Hongari, kemudian CEO untuk Citi Filipina, kemudian sekarang CEO untuk Citi Indonesia. So it's been 38 years, 19 tahun di consumer banking, 19 tahun di institutional banking gitu. Amazing Pak. Nah Pak, apa perbedaan terbesar yang Bapak rasakan ketika di Indonesia pindah ke Hongari Pak? Tentu bukan hanya bahasa, budaya, tapi juga ekspektasi dan juga mungkin mereka punya budaya kerja gitu ya. Apa yang menjadi perbedaan terbesar yang Bapak lihat antara Indonesia dengan Eropa Timur, Hongari? I think you have to understand the culture. Yes. Ya, kita itu mesti nimble. Ya. Dan mereka juga mesti melihat orang ini ada nilai tambahnya. Ya. Apa nilai tambah seorang Indonesia untuk memimpin consumer banking di Hongari atau kemudian menjadi country head di Hongari? So prinsip itu you have to bring value to the table. Sama kalau kita umpamanya job interview kan biasa pertanyaannya kepada kandidatnya adalah apa yang Anda bisa bawa ke Citi? What can you bring to Citi? Oh, saya bisa bawa ini, my value, my expertise, segala macam. So it's very important that kita agile, adaptable, hormati culture, and then berikan nilai tambah. Value added. Value added. Jadi itu yang selalu saya tanamkan to our future leaders. The younger generation, you have to bring value to the table. Ini orang apa sih value-nya? Ya kan pamannya ada kesebelasan, ada ya value-nya kiper ada, value-nya back ada, value-nya gelandang ada, value-nya penyerang ada, striker segala macam. You have to bring value to the team, to the company. Wow, jadi mau dimanapun kita berada, selama kita punya agile, punya adaptif dan punya bring value, kita tidak menjadi hambatan. Setuju ya Pak seperti itu. Even to an organization like Full Gospel Businessman. What is your value? Oh, dia itu ada seorang entrepreneur, jadi kita bisa mendapatkan colors dari entrepreneur. Oh, dia dari profesional, ya kan? Oh, dia dari sekarang akademisi. So it's always bring value to the table gitu.
Itu. Wah, luar biasa nih Pak. Value ya. Nah Pak, mengenai leadership sekarang Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa mengenai acquisition itu textbook Pak. Mungkin secara textbook sangat teoritis dan sangat gampang kesannya. Tetapi kalau kembali lagi Pak, satu nilai leadership yang Bapak tidak pelajari di MBA maupun di textbook Pak, apa itu Pak boleh bagikan Pak? If you are loyal and the company gives you a lot of opportunity, to learn, you will enjoy it, and jadi apalagi if you feel your calling and the company that you work for benar-benar fit gitu. So whether you work in Citi or Unilever, Procter Gamble, or, Pertamina, PLN, I've met a lot of loyal people.